Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang eksponen. Apa itu eksponen? Eksponen adalah bilangan berpangkat atau perkalian berpulang. Nah, sebenarnya kalian sudah tidak asing dengan bilangan berpangkat ini karena di kelas 9 kalian sudah pernah belajar. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang eksponen, sebenarnya apa sih kegunaan atau aplikasi eksponen dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak sekali aplikasi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di bidang ekonomi, eksponen digunakan untuk menghitung nilai bunga majemuk. Kemudian di bidang ekonomi juga, eksponen digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk. Di bidang kimia, eksponen berfungsi untuk menghitung laju peluruhan suatu zat. Di bidang ilmu biologi, eksponen dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan suatu virus atau bakteri. Kemudian di bidang astronomi, eksponen misalnya bisa digunakan untuk menghitung jarak antara planet ke matahari atau bisa juga menghitung gaya gravitasi. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu definisi dari eksponen. Eksponen atau bilangan berpangkat adalah mengalihkan suatu bilangan dengan dirinya sendiri sebanyak nilai pangkat. Nah, eksponen ini digunakan untuk menyederhanakan penulisan suatu bilangan. Oke, secara umum, bentuk umum dari eksponen itu adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dan seterusnya sampai A. Dengan A-nya itu sebanyak nilai N atau sebanyak pangkatnya. Jadi ini sebanyak N. Sebanyak N. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. A itu apa? A sebagai bilangan pokok. A di sini adalah bilangan pokok atau basis. Sedangkan N adalah pangkat atau eksponen. N adalah pangkat atau eksponen. Nah, contoh ya. Contoh. Yang pertama, misalkan 5 pangkat 4. Kita lihat basisnya di sini berapa? Basisnya adalah 5, pangkatnya 4. Berarti mengalihkan bilangan 5 dengan bilangan 5 sebanyak 4 kali. Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan berapa ini? Kalau kita hitung adalah 625. Itu ya. Jadi sebenarnya sampai sini sudah cukup untuk menjabarkan. Untuk mengetahui hasil perhitungannya ya tinggal dikalikan biasa. Selanjutnya yang contoh kedua, yaitu min 2 pangkat 5. Nah, min 2 pangkat 5 berarti basisnya berapa? Basisnya adalah min 2 atau negatif 2. Dikalikan sebanyak berapa kali? Sebanyak pangkat, yaitu 5 kali. Berarti min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2 dikali min 2. Nah, sampai sini untuk penjabaran sebenarnya sudah betul. Kalau kita tulis hasil perhitungannya, hasilnya pasti negatif 32. Itu. Contoh yang ketiga. Misalkan min 5 pangkat 3. Ya. Sekilas kalian perhatikan coba di sini sekilas mirip dengan contoh nomor 2. Tapi di sini ada bedanya. Yang nomor 2 di sini diberikan tanda kurung. Artinya negatif termasuk ke dalam basis. Sedangkan pada soal nomor 3 tidak diberikan tanda kurung, berarti negatifnya atau tanda minnya itu bukan
termasuk basis. Jadi yang basisnya hanya 5 saja gitu ya. Karena basis itu bilangan yang nempel dengan pangkatnya, gitulah gampangnya ya. Jadi kalau kita tulis kurang lebih seperti ini, negatifnya di luar, terus 5-nya dikalikan sebanyak pangkat, berarti dikalikan sebanyak 3 kali. 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan negatif 125. Nah, berikutnya kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen yang pertama, misalkan A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi ini sifat yang pertama. Jadi kalau dikali maka pangkatnya ditambah begitu. Contoh, misalnya 5 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 2 sama dengan, basisnya sudah sama di sini, sama-sama 5. Tinggal pangkatnya berarti kita tambah, sama dengan apa? 5 pangkat 3 ditambah 2, berarti 5 pangkat 5. Sekarang sifat yang kedua. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ini sifat yang kedua. Jadi apabila dibagi, maka pangkatnya dikurang. Contoh, misalnya 7 pangkat 5 dibagi dengan 7 pangkat 3. Karena ini basisnya sudah sama, maka tinggal kita kurang saja pangkatnya. Berarti 7 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 7 pangkat 2. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, ini sifat yang ketiga. A kali M dipangkatkan lagi, maka sama dengan pangkatnya dikali M kali N. Contoh, misalnya 3 pangkat 6 dipangkatkan lagi dengan 2, maka sama dengan, tinggal pangkatnya dikali kan. Jadi 3 pangkat 6 dikali 2 sama dengan 3 pangkat 12. Selanjutnya sifat yang keempat, yaitu AB pangkat N, ini artinya sebagai A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, ini sifat yang keempat. Jadi tinggal kita jabarkan saja pangkatnya sama ya. Ini dikali ya. Misalkan contoh, misalnya 2P pangkat 4. Nah, maka ini sama aja, artinya berapa? 2 pangkat 4 dikali P pangkat 4. Tinggal kita hitung saja. 16 ini tetap ya, P pangkat 4. Jadi begitu. Selanjutnya yang kelima, sifat kelima, A per B pangkat N, ini artinya sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, contoh misalkan 1/2 pangkat 3. Nah, ini artinya apa? Sama dengan 1 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Tinggal kita hitung biasa, berarti 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8. Nah, ini ya. Selanjutnya masuk sifat yang keenam, yaitu A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi
bilangan berapapun kalau pangkatnya 0 maka hasilnya 1. Misal contoh 5 pangkat 0 maka hasilnya 1. Misalkan lagi 100 pangkat 0 berarti hasilnya 1. Atau misalnya 1000 pangkat 0 berarti hasilnya 1. Pokoknya bilangan berapapun kalau pangkatnya 0 berarti hasilnya 1. Selanjutnya sifat yang ketujuh, yaitu A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pangkatnya tinggal dibalik aja. Kalau berpangkat negatif berarti tinggal pangkatnya dibalik tapi jadi 1 per. Contoh misalnya 2 pangkat min 3. Nah ini berarti artinya apa? Sama dengan 1 per, ini jadi di bawah 2 pangkat 3 gitu ya, atau bisa kita hitung berarti 1 per 8. Atau misalkan soalnya dibalik, misalkan 1 per 5 pangkat 2. Nah ini berarti kalau soalnya begini tinggal kita naikkan ke atas dibalik, berarti jadinya 5 pangkat, ini kan positif, kalau ke atas jadinya pangkat min 2 gitu ya. Selanjutnya sifat yang ke-8 yaitu A pangkat M per N. Ini sama dengan akar N dari A pangkat M. Gitu ya. Nah, contoh misalnya misalnya contohnya 2 pangkat 1 per 3. Maka ini sama artinya dengan akar 3 dari 2 gitu ya. Ini kan sebenarnya ada pangkat 1. Nah, atau misal contoh lain, misalnya 5 pangkat 3 per 5. Berarti ini sama dengan artinya akar 5 dari 5 pangkat 3. Begitu. Jadi setidaknya ada 8 sifat yang harus kalian kuasai untuk sifat-sifat eksponen. Sekarang kita ke contoh soal. Yang pertama, sederhanakan 16P pangkat 5, Q pangkat 3, R pangkat 7 per 8P pangkat 2, Q pangkat 5, R pangkat 6. Jadi untuk menyederhanakannya, coba kita lihat ini bentuknya apa. Nah, bentuknya pembagian. Berarti tadi kita pakai sifat yang keberapa? Sifat yang kedua ya. Nah, berarti apa? Yang variabelnya sama, pangkatnya karena ini bagi, berarti pangkatnya dikurang. Jadi gimana? 16 dibagi 8, berapa? 2. P pangkat 5 dikurang 2. Mau kita tulis ya, 5 dikurang 2. Q-nya berarti apa? 3 dikurang 5. Dan R-nya pangkat 7 dikurang 6. Berarti berapa ini? 2. P pangkat 5 dikurang 2, 3. Selanjutnya Q, 3 dikurang 5. Berarti min 2. R-nya 7 dikurang 6, 1. Nah, ini jawabannya ya. Coba kita lihat, masih ada yang negatif pangkatnya. Berarti boleh kita turunkan. Tadi yang sifat ini ya, berarti diturunkan. Jadi 2P pangkat 3 dikali R per Q. Ini kan minus. Kalau turun jadinya pangkat 2. Nah, ini contohnya. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Jadi ada X pangkat 5, Y pangkat negatif 2 per X pangkat min 3, Y pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 4. Ini kalian bisa menggunakan beberapa cara ya. Misalkan yang pertama jawabnya
kita pakai dengan membagikan dulu yang ada di dalam kurung. Berarti yang variabelnya sama, kita bagi dulu dengan sifat yang kedua tadi, baku. Kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Berarti apa ini? X, kita tulis dulu, X pangkat 5, Y pangkat min 2. Dibagi dengan X pangkat 3, pangkat min 3, Y pangkat 2, dipangkatkan lagi dengan 4. Berarti kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadinya apa ini? X pangkat 5 dikurang min 3. 5 dikurang min 3. Terus yang Y-nya, Y pangkat min 2 dikurang 2. Baru dipangkatkan sama yang di luar. Berarti apa ini? X pangkat 5 dikurang min 3 berapa? 8. Y pangkat min 4. Kita pangkatkan lagi dengan 4. Nah, kalau pangkat begini kan artinya apa? Dikalikan kan? Yang variabel X pangkatnya dikali dengan 4. Yang variabel Y pangkatnya dikali dengan 4 juga. Berarti artinya apa? X 8 kali 4, 32. Y min 4 kali 4, min 16. Nah, ini hasilnya. Oh iya, masih ada negatifnya, boleh juga diturunin. Berarti jadinya X pangkat 32 per Y pangkat 16. Jadi ini jawabannya. Oke, itu saja yang kita bahas hari ini. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.